warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Sahabat semua, selamat datang di podcast KUA Klirong. Bersama saya Mudrikah, penyuluh agama KUA Klirong. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang iktikaf dan khususnya tentang niat iktikaf, karena ini sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Mengapa niat menjadi hal yang paling utama dalam suatu ibadah, dan tentunya yang utama adalah karena ini sudah memasuki akhir dari bulan Ramadan. Mengapa niat iktikaf ini menjadi sangat penting untuk diucapkan atau diniatkan? Bersama dengan ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Suninto SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Pada siang hari ini dalam keadaan sehat, ya, ada halangan suatu apapun. Ya, oke. Selanjutnya para pemirsa, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu iktikaf. Nah, mengapa Rasulullah sangat menganjurkan iktikaf di 10 hari terakhir ya Bapak? Iya. Ya. Kemudian bagaimana seorang muslim dapat menjalankan iktikaf itu dengan baik seperti itu, dan bagaimana nanti supaya iktikaf bisa bernilai ibadah. Menurut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iktikaf yang dikaitkan dengan niat. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan salah satu amalannya adalah iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid, supaya kita tidak kesalahan dalam melaksanakan suatu perbuatan. Tentunya kita harus bisa meluruskan dulu. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan kita niat, ya. Salah satu dari doanya adalah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya niat berdiam diri di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Meskipun hanya berdiam diri sudah termasuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu salah satu kalau kita niatkan untuk beriktikaf, ya istilahnya kita iktikaf berdiam diri di dalam masjid dengan mengamalkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tentunya bisa meluruskan. Meskipun sama-sama berdiam diri di dalam masjid, apabila niatnya itu tidak iktikaf, ya bukan termasuk iktikaf. Tetapi kalau kita berdiam diri di dalam masjid dengan niat iktikaf, insya Allah itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu ya. Mungkin yang lainnya nanti. Ya, oke. Berarti kita untuk iktikaf itu pertama itu harus niat dulu. Niat, satu iya. itu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Gitu. Nah, kemudian untuk amalan-amalan iktikaf sendiri itu Ya. seperti apa? Ya,
Ya seperti tadi yang saya sebutkan, pertama yang namanya iktikaf ya berdiam diri di dalam masjid. Kemudian di dalam masjid bisa dilakukan dengan amalan membaca Al-Quran atau sholat sunnah, tahiyatul masjid, berzikir kepada Allah, membaca sholawat Nabi. Nah itu isi daripada iktikaf di dalam masjid itu, meskipun berdiam diri udah termasuk ibadah, lebih baiknya lagi dilaksanakan segala suatu kegiatan, misalkan membaca Al-Quran, sholat sunat, tahiyatul masjid, dan zikir dan lain sebagainya, itu bahkan lebih baik. Oke, kemudian ini ada cerita ya, jadi ada cerita Pak. Oke, kalau misalnya orang mungkin jauh dari masjid ya Pak Yai, terus membawa bekal dan nginep di masjid, itu kalau misalnya tidur di situ ataupun itu bagian dari iktikaf apa tidak? Atau mungkin memang iktikaf itu sudah harus wudhu dulu, nanti niat lagi masuk ke masjid jam lagi, atau bagaimana? Boleh ya, kalau misalkan kita itu jauh dari masjid, kemudian kita daripada kesana kemari ke warung itu dan sebagainya, ya kita bawa bekal dulu. Nah sebaiknya amal perbuatan itu di dalam masjid itu dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah di sini sebelum melaksanakan iktikaf itu lebih baiknya itu berwudu dulu, ya berwudu. Setelah wudu kemudian masuk ke dalam masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid, niatkan iktikaf berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu salah satu kegiatannya iktikaf. Nah, untuk 10 hari di bulan Ramadan ini memang kita lebih baik ya, perbanyaklah untuk beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Supaya apa? Supaya kita bisa kalau memang Allah itu mengizinkan, ketika Lailatul Qadar itu turun, nah kita sedang beribadah di dalam masjid, insya Allah itu adalah orang yang sangat beruntung, karena ibadahnya akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Itu salah satunya. Oh begitu ya Pak. Oke. Berarti fadilah-fadilah dari iktikaf di 10 hari bulan Ramadan itu apa saja Pak? Mungkin bisa tadi tentang Lailatul Qadar itu tadi ya Pak ya? Ya salah satunya itu ya. Fadilah kita melaksanakan iktikaf di dalam masjid adalah salah satunya adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, karena 10 hari di bulan terakhir bulan Ramadan, insya Allah kalau bisa dilaksanakan, ketemu akan Lailatul Qadar, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dari fadilahnya kita melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Mungkin itu dulu ya Pak. Oke. Pemirsa, begitulah tadi penjelasan dari Pak Yai Suminto mengenai niat dalam melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan iktikaf, harus berniat dulu supaya iktikaf itu bernilai pahala dan mendapatkan fadilah, dan nantinya diharapkan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Seperti itu mungkin dari kami, dari saya host, mohon maaf ketika banyak kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.